Assalamualaikum, kali ini aku bikin pizza panjang yang lagi viral. Buat kalian yang susah ngedapetin best pizza panjang ini, jangan galau. Karena hari ini aku mau kasih tutorial gimana cara buat best pizza. Ekonomis pastinya, nggak pakai telur tapi tetap empuk. Simak videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Langkah pertama, kita aktifkan ragi dulu. Ini masukkan gula pasir, air hangat, kemudian diaduk dan pakai ragi roti. Di sini aku pakai merek Fermipan, setengah sendok makan. Kemudian diaduk lagi. Setelah itu didiamkan sekitar 2 menit sambil ditutup ya. Kalau raginya aktif, maka akan menimbulkan busa seperti ini. Lanjut, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram dan garam dapur, ini aku pakai 1 gram. Aduk hingga rata, kemudian masukkan air yang sudah dicampur dengan Fermipannya itu. Uleni hingga setengah kali saja. Kalau sudah setengah kali, tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Ulenin hingga kalis elastis. Buat teman-teman yang gak punya mixer, jangan galau dulu karena ini juga bisa diulenin secara manual pakai tangan. Hanya saja kalau pakai tangan membutuhkan tenaga yang ekstra. Kalau sudah kalis elastis, matikan mixer atau hentikan pengulenan adonan. Untuk mengecek apakah adonannya sudah kalis elastis, bisa seperti ini ya teman-teman. Kalau ditarik dia tidak robek dan tidak lengket di tangan. Selanjutnya adonan akan didiamkan selama 1 jam. Bisa ditutup pakai serbet basah ataupun aku nih pakai tutup panci. Oke, sejam sudah berlalu, adonannya sudah ngembang. Saatnya kita pipihkan untuk membuang gas di dalam adonan. Ini bisa pakai rolling pin ataupun pakai botol bekas sirup yang ada di rumah. Pokoknya manfaatkan yang ada ya. Kemudian karena ini aku cuma punya 2 loyang, jadi akan aku bagi dua bagian adonannya. Setelah dibagi menjadi 2, di sini aku mau bentuk segi 4. Setelah itu pipihkan kembali adonan sesuai dengan ukuran loyang yang mau dipakai. Kalaupun nanti tidak terlalu rapi, itu bisa ditarik-tarik ya adonannya. Karena adonannya itu sendiri sudah elastis, jadi dia tidak mungkin terputus. Ini dirapikan, ditarik sedikit demi sedikit dari ujung sampai menutupi semua loyang. Dan sebelumnya loyangnya udah diolesin tipis-tipis pakai margarin, kemudian adonannya ditusuk-tusuk pakai garpu. Istirahatkan kurang lebih 20 menit sebelum dipanggang. Ini hasil yang sudah dipanggang teman-teman. Bagian atasnya tidak lagi basah. Kalau kalian pakai oven tangkring itu dengan api kecil aja, ditaruh di rak tengah. Tapi kalau aku ini pakai oven listrik, jadi 10 menit di rak kedua dari bawah dan 10 menit di rak kedua dari atas. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Nah, bawahnya masih putih, tapi ini udah masak ya. Ini sudah masak, nanti kita buktikan pada saat roti pizza ini kita makan. Nah, dia lembut, tidak lengket, tidak basah. Dan teksturnya empuk nih, saya tekan-tekan empuk. Kemudian dipotong sesuai selera atau sesuai box pizza panjang yang kalian punya. Ingat, disesuaikan supaya nggak menyesal kekecilan atau kebesaran isiannya. Kalau tidak mau langsung digunakan bisa disimpan tapi di packing dalam plastik ya. Jangan sampai kena udara supaya rotinya tidak kering. Baiklah, jadi dari satu adonan ini menghasilkan 6 potong pizza panjang meskipun satu ada yang kurang rapi ya. Oke, langsung saja. Aku juga mau bikin pizzanya langsung. Di sini aku pakai saus bolognese. Itu kalian bisa ganti dengan saus tomat. Cari di minimarket terdekat. Setelah itu, nanti aku mau buat 3. Ini masukkan kejunya. Aku pakai keju cheddar ya. Tapi yang cepet meleleh gitu merek Emina kalau nggak salah.
Iya, merek Emina karena lagi promo. Aku pakai itu. Pakai mozzarella lebih bagus lagi. Terus topping pertama ini aku pakai jagung karena di rumah cuma ada jagung. Yang kedua aku pakai topping sosis. Dan yang ketiga aku pakai topping crab stick. Setelah toppingnya sudah diletakkan, kembali ditaburi keju. Nah, di sini kalau mau pakai mozzarella boleh banget ya. Tapi nanti harganya disesuaikan lagi. Setelah itu baru ditambahkan mayonnaise dan saus tomat. Jadi saranku jangan dikasih langsung saus sambal. Saus sambalnya terpisah aja, atau ketika mau dipanggang atau dipesan sama konsumen ditanyakan apakah langsung dikasih sambal atau tidak. Lanjut dikasih bubuk oregano dan panggang selama 10 menit. Oke, ini pizzanya udah mateng. Lihat deh, ketika diangkat itu dia melentur gitu ya, lemes rotinya dan tetap empuk meskipun tanpa telur. Setelah kita cicipin, rotinya matang sampai dalam ya teman-teman. Nggak ada lagi yang becek tuh, matang sampai dalam pokoknya. Dan ini untuk bertopingan itu bisa kalian kreasikan, bisa pakai bakso, bisa pakai pepperoni, atau pakai smoked beef ya, atau rendang. Itu bebas kreasi kalian. Dan untuk hitungan modal base pizzanya ada di kolom deskripsi. Oke, segitu dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.